Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maharani dari kelompok 8. Di sini saya dan teman-teman saya yang berjumlah 2 orang, ada Muhammad Raihan Alfarizi dan Dava Fakih Pratama, akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis pekerjaan. Latar belakang analisis pekerjaan merupakan bagian penting dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia, karena salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi adalah sejauh mana organisasi tersebut. Kelengkapan organisasi menganalisis pekerjaan yang dibebankan pada seluruh manusia, sumber daya yang dimilikinya. Analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan sistematis dalam memeriksa suatu pekerjaan dengan cara menentukan tugas, kewajiban, tanggung jawab suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Baik, untuk selanjutnya definisi job analysis. Analisis jabatan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah posisi atau jabatan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan deskripsi pekerjaan yang jelas dan terstruktur, sehingga karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, serta melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan dari job analysis atau analisis jabatan adalah untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah posisi atau jabatan. Dengan memahami tugas dan tanggung jawab tersebut, perusahaan dapat mengembangkan deskripsi pekerjaan yang jelas dan terstruktur, serta menentukan kriteria seleksi yang tepat, melakukan penilaian kinerja karyawan dengan lebih objektif dan terukur, serta menentukan tingkat gaji yang sesuai dengan tugas yang diemban. Di sini ada manfaat dari analisis pekerjaan. Yang pertama ada memperjelas deskripsi pekerjaan, yang kedua meminimalkan kesalahan dalam rekrutmen dan seleksi, lalu ada meningkatkan pengambilan keputusan, ada yang keempat ada menyediakan dasar untuk penilaian kinerja, yang kelima ada meningkatkan peluang untuk pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya ada jenis job analisis. Jenis job analisis ini terbagi menjadi 2, ada yang analisis pekerjaan tradisional. Nah, yang analisis pekerjaan tradisional ini, model tradisional ini hanya mencari informasi dari 3 aspek, termasuk tanggung jawab unit organisasi yang harus menjadi tanggung jawab posisi yang ditunjuk, kendala pembinaan, terus dan pelaksanaan, kewajiban umum personil yang memegang posisi tersebut, dan kualifikasi minimum yang diterima sebagai kualifikasi. Lalu yang kedua ada analisis pekerjaan berorientasi. Hasil analisa pekerjaan yang berorientasi ini pada hasil semacam ini tidak membantu dalam perencanaan berorientasi anggaran, namun dapat meningkatkan produktivitas. Deskripsi pekerjaan berorientasi hasil atau ROD. Kesimpulan, job analisis pekerjaan juga membuat informasi tentang kualifikasi angkatan kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Informasi ini meliputi penelitian, tingkat pendidikan, pengalaman, evaluasi, pelatihan, inisiatif, kepemimpinan, keterampilan fisik, keterampilan komunikasi, rasa tanggung jawab, dan karakteristik emosional. Faktor-faktor ini bervariasi menurut jenis pekerjaan tertentu, senioritas, dan industri. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.